Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia Morning Call atau para sahabat Morning Call GPIB dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada. Senang rasanya pada pagi hari ini dapat menyapa kembali kita semua dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan Senin 2 Desember 2024. Tidak terasa kita sudah masuk pada masa raya Advent pertama, di mana kita akan mengingat rayakan kembali hari kelahiran Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Nokon Rumampu, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Hosana Tanjung Uban, Mupel Kepri. Dan sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan perlihatkan, nyatakan dalam kehidupan keberimanan kami. Dan kami akan masuk di hari yang baru, hari di mana kami akan melanjutkan rutinitas kami sepanjang hari ini. Sertai dan berkati untuk akhirnya semuanya dapat berjalan dengan baik. Sebelum kami melakukan rutinitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang menyatakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tema bacaan kita pagi hari ini adalah kasih yang memberdayakan. Tema besar di sepanjang minggu ini adalah pengharapan. Dan oleh karena itu diawali dengan pepatah tua yang mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang artinya, biarpun banyak rintangan dalam usaha, kita tidak boleh berputus asa. Oleh karena itu, di balik pertanyaan yang sering muncul dalam pelayanan dilakukan oleh Rasul Paulus, yang semakin dikenal atau semakin terkenal saat itu, di mana makin banyak orang yang percaya kepadanya dan makin banyak juga orang-orang yang mempertanyakan akan kerasulannya, akan pelayanan yang ia lakukan. Oleh karena itu Paulus mengawali pasal 5 ini dengan mengatakan, dibenarkan oleh iman. Sebelumnya pun pada pasal 4 Paulus mencontoh apa yang dilakukan oleh Abraham, yang adalah bapa orang beriman itu, yang nyata-nyata ada dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam dirinya. Pasal 4 ayat yang pertama, Bapa leluhur jasmani kita. Maka kini Paulus dengan yakin dan percaya diri bahwa apa yang selama ini ia lakukan itu karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, sekarang kita beralih kepada ayat yang kelima yang menyatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Itu tema besar kita di sepanjang minggu ini, yang adalah pengharapan itu. Dan oleh karena itu tema minggu Advent pertama ini adalah pengharapan. Yang dimaksud di sini pastilah pengharapan pada Yesus Kristus yang menjadi sandaran dalam iman percaya yang Paulus
lakukan. Di mana Paulus mengimani Yesus Kristus itu. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang keempat. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perjumpaan ia dengan Yesus, yang perjumpaan Saulus dengan Yesus yang dahulu sebagai seorang penganiaya murid-murid Yesus atau penganiaya orang-orang yang percaya kepada Allah, kini berbalik menjadi orang yang terdepan yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ia membuat pelayanan itu semakin terbuka, di mana tidak saja kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang bersunat, tetapi juga kepada orang-orang Yunani atau orang-orang kafir atau orang-orang fasik atau para penyembah berhala, untuk akhirnya mereka berbalik atau percaya kepada Yesus Kristus. Saya teringat pada renungan firman Tuhan Kamis 28 November, di mana saat itu Bapak Pendeta Nyoman J. pun menyampaikan apa yang dilakukan oleh Boas. Memiliki tujuan yang adalah baik itu. Boas melakukan dengan tujuan yang baik, dikerjakan dengan baik, dan menghasilkan sesuatu yang baik. Di mana menurut saya itu adalah berkat yang Allah berikan ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Selanjutnya, Rasul Paulus masuk pada suatu yang nyata dalam kehidupan sebelum dan sesudah. Maksudnya adalah sebelum kita mengenal Allah dan sesudah kita mengenal Allah, di mana hidup dalam kedagingan yang akan membawa kita kepada kebinasaan, dan hidup dalam roh yang akan membawa kita kepada keselamatan. Dengan melihat contoh dari beberapa tokoh dalam Alkitab yang rela memberikan nyawanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh saja, atau kita sebut saja dengan Daud, yang rela atau mempertaruhkan hidupnya untuk melawan Goliat guna menyelamatkan bangsanya. Begitu juga dengan Esther yang menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman pembinasaan karena kebencian dari seseorang yang bernama Haman. Esther pasal 3 ayat ke-6b yang menyatakan, jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Kembali lagi kepada tema besar kita di masa penantian ini, yang adalah pengharapan itu. Artinya, pengharapan itu akan selalu ada jika kita mengandalkan hidup takut akan Tuhan, atau kita mengandalkan hidup di dalam nama Tuhan. Dengan keberimanan tetap teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, cobaan, godaan, atau pergumulan akan selalu ada. Akan tetapi jika kita menjalaninya bersama-sama dengan Kristus Yesus, maka semuanya itu akan kita lalui. Ingatlah, kasih Allah akan selalu memberdayakan kita untuk dapat menjalani hidup yang adalah berkat itu. Selamat memasuki masa raya Advent pertama. Tetap teguh dalam keyakinan, Tuhan Yesus pasti akan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, para pendengar Morning Call dimanapun berada, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami, untuk akhirnya kami dapat mengerti dan memahami rencana pengutusan Tuhan. Adapun keyakinan kami mengarah pada suatu pengharapan yang adalah daripada Allah itu, untuk akhirnya kami memiliki iman yang teguh, karena kami yakin dan percaya Allah yang dalam diri Yesus Kristus yang akan datang menjadi sama dengan manusia akan membawa kami kepada suatu kehidupan yang kekal. Dan oleh karena itu Bapa,
Berkati kami para pendengar setia Morning Call dan Night Call GPB, para sahabat Morning Call dan Night Call GPB dimanapun berada yang akan melakukan rutinitas di pagi hari ini, di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Berkati pula majelis sinode, berkati juga tim Morning Call dan Night Call dan Radio GPB yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk akhirnya apa yang mereka laksanakan dapat tersampaikan kepada seluruh jemaat. Berkati panitia-panitia Natal yang tengah mempersiapkan untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Berkati untuk akhirnya mereka dapat menjalani tugas dengan baik hingga akhirnya perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada bulan Desember ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami, ampuni dosa pelanggaran kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa ini. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam dari Tanjung Uban.